Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kembali lagi bersama Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima ya. Pertama, ayo membaca. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Bacalah informasi berikut ini. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Lalu ada benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Lanjut. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Lalu ada benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Ya, sifatnya kira-kira bagaimana kalau karet? Elastis ya. Nah, terus tuh di bawahnya itu ya. Ada penghapus, ban motor, lalu ini yang buat menyelam itu ya. Nah, ini sepatu boot ini ya. Ya, yuk lanjut. Ayo mengamati. Amatilah benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Ya, coba. Ini kalau di sekolahan ya, biasanya kalian harus mengamati. Tapi kalau kali ini kan kalian di rumah. Jadi, coba nanti kalian amati ya yang ada di rumah itu 5 saja ini. Benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet ya. Contohnya misalkan yang dari nama bendanya gelas, bahan pembentuknya dari kaca seperti itu. Bisa ya. Nih, ditulis di buku catatan ini ya, sambil latihan menulis ya supaya tulisan kalian tambah bagus ya. Bisa ya. Lanjut. Ayo mencoba. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Lengkapilah bagan berikut ini. Itu di tengahnya ya, kita lihat dulu yang di tengah, bahan pembentuk benda. Kita lari sini dulu, ada kayu, kertas, plastik, kaca. Nah, kalau ini kira-kira isinya apa ini kalau di sini? Ada yang tahu? Ya, yang belum disebutkan adalah karet dan logam. Kalau kaca, sifatnya apa coba? Sifatnya kedap air dan tembus cahaya. Lalu sini yang ini tadi karet ya. Sifat bahannya elastis, tidak mudah panas, dan lentur. Kalau yang sini logam. Sifat bahannya kuat, dapat dibentuk, penghantar panas yang baik. Nah, ini kalau yang ini kaca, contoh bendanya cermin, piring, gelas, seperti itu ya. Kalau karet, contoh bendanya bola, ikat rambut, terus sepatu boot ya juga ya. Nah, kalau yang ini, yang logam, contohnya apa? Sendok, panci ya.
Seperti itu. Ini, ayo berdiskusi. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Tempat sampah biasanya kalau di sekolah kalian memakainya dari plastik ya. Ya, plastik. Mungkin ada yang dari kayu juga ya. Tapi kebanyakan sekarang menggunakan plastik ya. Bahkan ada juga yang menggunakan aluminium ya. Sekarang perhatikan tempat sampah yang ada di kelasmu ya. Kalian sedang di rumah ya, kalau di sekolah berarti di kelas adanya yang dari plastik ya. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Dari plastik ya. Apakah jumlahnya mencukupi? Ya, di sekolah kalian banyak ya tempat sampahnya ya, besar-besar, ada yang kecil juga ada. Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Iya ya, kalian kan sangat menjaga lingkungan sekolah ya. Waktu dulu pernah masuk sebentar ya. Nah, sekarang musyawarahkan dengan teman kelasmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Ya, temannya kalian sedang di rumah masing-masing ya. Jadi kalian coba kalau di rumah itu menjaga kebersihan rumah. Contohnya apa saja? Ya, berarti membuang sampah di tempatnya ya, di tempat sampah. Lalu apa lagi? Disapu, dipel ya. Seperti itu. Kalian di rumah masih membantu orang tua tidak? Pagi-pagi nyapu, ngepel ya, dibantu ya. Nah, latihan mandiri ya biar tambah hebat ya. Bisa ya. Lanjut. Ingatlah kembali saat kamu melakukan musyawarah bersama teman-teman. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Ya, ini kalau di kelas ya mengasihkan sekali ya bertemu teman-teman. Ya, tapi kita coba jawab saja yuk. Yang pertama, apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Iya, boleh ya. Karena musyawarah kan saling menyampaikan ide dan gagasan, ya seperti itu. Lalu, mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Ya, supaya itu tercipta suatu keputusan bersama, ya. Kalau cuma satu orang yang berpendapat itu kurang ya. Kalian kan di kelas kan banyak. Nah, kalian memberikan ide-ide kalian seperti itu. Nanti diputuskan mana yang terbaik. Nah, itu adalah keputusan bersama yang harus diterima dan dijalankan secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab ya. Lalu, apa yang terjadi jika hanya satu atau dua saja yang memberikan pendapat? Ya, jadi itu namanya bukan musyawarah ya. Hanya sebatas cerita saja itu seperti itu. Kalau musyawarah harus semuanya berpendapat yuk. Nah, itu supaya menghasilkan suatu kesepakatan yang baik. Lalu, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Ya jangan memaksakan pendapat. Berpendapat boleh, kalau pendapat kita diterima, ya alhamdulillah. Kalau tidak diterima, ya jangan marah, ya. Namanya juga musyawarah, seperti itu. Tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar? Ya, insya Allah kalau di sekolah lancar ya. Nah, kalian kan anak baik semuanya ya. Tidak ada yang paling ingin didengar itu memaksakan kehendak, insya Allah tidak ada ya. Seperti itu. Bisa ya. Lanjut. Ayo mencoba. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Ya, nanti bisa pecah ya kalau jatuh ya. Ya, coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, ya kita biasa menyingkatnya dengan huruf M ya. Ada sentimeter, kita biasa menulisnya dengan cm ya. Dan yang terakhir ada milimeter. Nah, kita nulisnya biasanya mm seperti itu.
Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Nah, 1 meter itu 100 cm. 1 meter sama dengan 1000 milimeter. Itu. Lanjut. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Berarti 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan centimeter? Berarti 5 meternya dulu dijadikan cm. Nah, kalau 1 meter saja itu 100 cm. Kalau 5 meter berarti 500 cm. 30 cm-nya kan sudah ini sama satuannya. Nah, berarti 5 meter 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi panjang pitanya adalah 530 cm. Seperti itu. Lalu panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter. Nah, berarti kita tulis dulu 410 cm itu dari 400 cm ditambah 10 cm. 400 cm berarti 4 meter. 10 cm ya ini tetap ya. Nah, jadi kalau dijabarkan menjadi 4 meter 10 cm. Nah, seperti itu. 410 cm kalau dijadikan meter berarti 4 meter 10 cm ya, berarti itu atau 4,1 meter seperti itu ya. Nah, ini coba ubahlah sesuai satuan yang diminta. 200 cm berarti 2 meter. 500 cm berarti 5 meter. 6 meter berarti 600 cm. 400 cm berarti 4 meter. 7 meter berarti 700 cm. 2 meter 45 cm sama dengan 245 cm. 4 meter 32 cm berarti 432 cm. 8 meter 79 cm berarti 879 cm. 4 meter ditambah 8 cm berarti berapa? Coba. 408 cm. 70 meter ditambah 9 cm. Berapa coba? Berapa anak-anak? Iya, pintar. Berarti 70 meternya itu dijadikan cm dulu, berarti 7000 cm ditambah 9 cm. Jadinya 7009. 7009 cm. Angkanya berapa coba? 7,009 cm. Seperti itu. Lakukan aktivitas berikut ini. Perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Ukurlah bagian benda sesuai gambar. Tuliskan perkiraanmu terlebih dahulu. Ukuran hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. Lalu ukurlah dengan menggunakan alat ukur. Yang terakhir lengkapilah tabel di bawah ini dengan hasil pengukuranmu. Nah, ini. Pintu biasanya itu 2 meter ya. Ada yang 2 meter lebih. Misalkan pintu rumah kamu ada yang 2 meter 10 cm misalkan. Lalu kalian ukur, oh ternyata 2 meter pas misalkan seperti itu. Ditulis ini 2 meter 0 cm seperti itu. Jendela biasanya 1 meter lebih 50 misalkan. Oh ternyata kalian ukur 1 meter lebih 60 cm seperti itu. Meja di rumah biasanya itu 1 meter 20 misalkan. Oh ternyata hanya 1 meter
1 meter 10 misalkan seperti itu. Kalau kursi tidak terlalu tinggi misalnya ya, hanya 1 meter 10, oh ternyata 1 meter pas ya, lebih dari 1 meter 0 cm. Kalau ini papan tulis biasanya 2 meter lebih dikit ya, misalkan 2 meter 10 cm, wah ternyata setelah diukur 2 meter 20 cm, seperti itu. Bisa ya, tugas-tugasnya sudah disampaikan oleh Buning ya. Begitu saja penyampaian dari Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.